Selamat sore teman-teman semuanya, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya. Oke, jadi kali ini kita bersama salah satu YouTuber Tanjung Selor, Asian Survivor, Bang Rival, dan juga dengan Pak Sarwanto dan Pak Arifin. Nah, kita lagi ngobrol-ngobrol tentang pertanian ini. Halo Mas Pamuji ya. Iya. Jadi Mas Pamuji merupakan YouTuber pemula yang masih mengembangkan YouTube channelnya, tapi konten-kontennya sudah sangat bagus. Silakan subscribe YouTube channelnya, namanya Satu Alam. Oh, Satu saya pikir Alam. Dua Alam. Harusnya sih Dua Alam, Mas. Jadi kontennya malam juga dari penampakan. Jadi kita lihat tanaman-tanamannya Pak Sarwanto. Kebetulan yang punya YouTube ini adalah anak dari Pak Sarwanto. Jadi jangan heran kalau di YouTube-nya kadang-kadang sering lihat Pak Sarwanto ya. Karena kalau di channelnya kan tokoh utamanya nih Pak Sarwanto nih. Oh iya, jadi kan lahannya luar biasa itu. Sering juga punya lahan dari hasil kedatangan transmigrasi kemarin. Terus juga ada lahan beli lagi. Jadi memang untuk 12 tahun transmigrasi sudah legal untuk membeli lahan pakai transmigrasi ya Pak ya. Iya. Dan saya sering bertanya nih Pak, kan kalau warga-warga lain kan sudah ada lahan duanya jelas tuh. Kalau di sini lahan duanya di mana Pak? SP9 Mas. Ada yang di belakang SP9, pinggir sungai besar sana. Sebagian di belakang sana ya ada juga. Di belakang sana yang perut. Kalau punya saya di belakang SP9. Oh, tapi sudah tahu titik-titik Sudah tahu. GPS ya? Iya. Jadi sudah tahu lahan milik Pak Sarwanto. Sudah pernah ditanami belum? Belum. Masih bentuk hutan. Yang kami bangunkan jembatan itu bukan? Iya. Oh, jadi Ya, bukan di cuma sana. warga SP9 aja yang punya lahan situ? Iya. Ada juga warga SP8? Betul. Kalau dari Pak Sarwanto mikirkan 10 tahun ke depan kira-kira mau tanam apa di sana Pak? Kalau di sana nanti mungkin kalau ada modal ya sawit. Sawit? Kalau sayuran ya enggak mungkin kan di sana. Hmm. Masalahnya kan banyak hama monyetnya itu. Oh gitu. Teman kita monyet yang kebanyakan di sana. Yang sedang di sini saja sering masuk. Kalau sawit nggak dimakan monyet? Ya kalau sawit ya sebagian kecil saja yang dimakan, nggak mungkin Umbutnya. kan. Umbutnya. Jadi Pak Sarwanto punya lahan di sini, berarti di sana nanti ada 2 lahan juga ya, berarti ada 2 paket Iya. lahan di sana. Luar biasa. Jadi kalau misalnya ada lahan kosong tuh Pak, sementara belum dijual, misalnya lahan kosong yang belum tergarap gitu kan Pak. Terus ada warga yang kebetulan warga Tanjung Selor yang belum punya rumah, pengen tinggal gitu, bisa nggak Pak? Bisa, Ngomong Pak, sama itu. pemiliknya gitu, Bisa izin sama yang punya. Itu banyak. Agak Banyak mendekat Mas, begitu. soalnya gini kan nggak pakai mikrofon, nah biar kedengaran suara Pak Sarwantonya. Bisa itu, tapi ya izin sama yang punya. Numpang tidur, numpang tanam untuk tanaman jangka pendek, tapi seperti Iya. sayuran. Kalau tanaman keras ya enggak bisa mungkin. Oh nggak bisa. Maksudnya sewaktu-waktu digunakan yang punya, yang asli. Kalau apa namanya, ada satu transmigran juga, ini namanya Pak Arifin. Beliau itu orangnya pemberani ya. Jadi kenapa saya bilang pemberani, di awal transmigrasi kemarin SP8 itu hanya fokus tanam padi ya. Kalau bisa jangan tanam sawit. Tapi Pak Arifin tetap tanam sawit. Akhirnya sekarang sudah bisa panen. Tapi malah alhamdulillah sekarang sukses itu Pak Sudah Arifin. sukses. Panenan sawit. Iya, sudah berhasil memanen sawit. Usia sawitnya udah berapa tahun, Pak? Udah 11 tahun. 11 tahun. Iya. Masih bisa panen terus sampai 25 tahun ke depan ya. Bisa. Normalnya ini Iya. umur itu. Apalagi sawit sekarang harganya lumayan tinggi ya. Semoga terus naik supaya Pak Arifin bisa segera beli mobil, Pak ya. Amin. Iya dong, harus punya cita-cita tinggi kan, Pak. Iya, cita-cita itu ya jangan sampai kalau tambah. Iya. Untuk Tingginya sekelas kan. Pak Sarwanto aja dulu mungkin awal datang tidak terpikir bakal bisa beli lahan lagi kan, Pak ya. Enggak kepikiran yang itu. Tapi hasil Apa pertaniannya luar bisa biasa. gitu. Nah, sekarang sudah mau tanam semangka lagi. Pak Sarwanto kira-kira bisa hafal enggak tanaman yang ditanam di lahan yang baru ini? Mungkin apa ya Apa saya aja kira-kira? tanami.
Coba dekat Mungkin fokus. timun, Ah. lombok, Apa lagi? timun, lombok ya kangkung, bawang pre, Apa lagi? bayam, itu yang sayur-sayuran. Kalau tanaman hortikultura contohnya hanya jeruk saja. Kalau tanaman keras ada juga kelapa di belakang sana, pete. Mungkin itu tanaman saya. Kalau seperti singkong itu kan tanaman jangka pendek saja. Iya betul. Mungkin itu tanaman saya. Nanti tanam pepaya lagi Pak ya. Rencana pepaya. Apa yang menjadi kendala pertanian terbesar Bapak saat ini? Ya, kendalanya modal ini. Modal untuk apa? Untuk bibit, pupuk yang sangat kendala. Masalahnya selama ini saya sejak pakai kartu tani ini belinya pupuk kan terbatas. Berapa Pak? Berapa kalau kartu tani? Berapa? Kartu tani itu kalau Posca, NPK itu yang merah itu? Yang merah itu 2 kintal saja satu tahun. Berarti cuma 4 karung aja ya? 4 karung. Itu sangat gak mencukupi memang kebutuhan petani. 100 kilo. 1 tahun 200 kilo. Untuk kapur dibatasi berapa? Kalau kapur Nggak terbatas? mungkin saya nggak tahu kalau kapur. Kalau urea sama 2 kintal. Jadi cuma 8 kilo. 8 karung ya? Iya, bisa. semua kan hanya 4 kintal. 4 kintal aja. Wah. Itu sangat nggak cukup keperluan. Tapi gini loh, Pak. Kan yang ditanam kan sayuran. Tapi gini loh Pak, banyak yang selalu bilang gini, tanaman kimia kan sebenarnya bisa digantikan dengan pupuk organik. Misalnya tanaman kimia, maksudnya pupuk kimia ini bisa digantikan dengan pupuk organik sebagai alternatif. Jadi bisa menggunakan kotoran sapi yang difermentasi dan juga jenis-jenis POC lainnya yang bisa dikembangkan. Kalau menurut Bapak efektif nggak untuk lahan Bapak untuk tanaman berbagai macam tanaman yang Bapak sebutkan tadi? Sebenarnya bagus itu pupuk kandang sapi itu difermentasi. Prosesnya sangat lama. Tapi prosesnya kan lama. Tapi tetap perlu untuk pupuk kimia itu mempercepat pertumbuhan, Mas. Nggak bisa kalau organik aja ya? Nggak bisa. Lambat sekali. Perkembangannya yang lambat. Mungkin kalau kangkung itu pakai pupuk kimia itu 23 hari itu panen, mungkin bisa 1 bulan kalau pupuk organik. Cukup panjang ya. Panjang. Mungkin itu kendala. Oke. Tapi ya apa namanya, bersyukur Pak Sarwanto ini sudah punya sapi, jadi untuk mendukung kesuburan tanah lahannya gitu, karena memang kalau terus menerus menggunakan pupuk kimia juga sebenarnya tanah jadi jenuh gitu ya. Rusak juga memang gitu ya. Tanami tambah lama tambah banyak pupuk kimia memang kan tambah nggak bisa karena hidup itu. Jadi dasaran itu penting sekali menggunakan kotoran sapi atau kotoran ayam atau kotoran kambing. Oleh karena itu Pak Sarwanto rencana mau pelihara kambing banyak nih katanya. Nanti harus siap kandang dulu. Ini kayaknya bikin kandang kambing bisa Pak ya? Bisa mungkin ini. Tinggal ganti apanya Pak? Tinggal ganti lantainya. Gelagarnya ya? Gelagarnya masih kuat nggak? Dari gelagarnya yang itu masih ulin itu. Gelagarnya. Slopnya yang ulin. Ya gelagarnya ganti juga. Gelagar, lantai banyak juga ya. Tapi atapnya masih bisa lah ini. Masih bisa kalau atapnya. Dindingnya pun tiang dinding pun bisa didoan di support kayaknya bisa aja. Mungkin sebagian masih bisa. Iya. Jadi itu cerita dari satu alam ya. Satu alam. Jadi bersama Pak Muji, merupakan anak transmigrasi yang mengembangkan YouTube channel Satu Alam. Doa kita bisa terus berkembang. Nanti ke depan kita berkolaborasi dalam hal menentukan ide-ide untuk mengembangkan YouTube channelnya. Jadi Mas Pamuji nanti banyak yang bisa diliput di sini. Di lahannya sendiri saja bisa meliput tentang penggunaan kultivator, pengelolaan lahan gambut, sistem tumpang sari yang bisa produktif, rahasia cabai tanpa patek, guys. Apalagi kira-kira cara membuat lahan
lahan transmigrasi Tanjung Buka jadi kering gitu. Apa triknya supaya tidak terdampak pasang, itu semua bisa diliput oleh YouTube channel Satu Alam. Oke, apalagi yang mau ditanyakan sama Mas Pamuji? Oke, mungkin sekian video kali ini guys. Untuk kalian yang belum tahu channel Asian Survivor, jangan lupa dikunjungin ya. Ini bersama Bang Rival. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam Satu Alam.